Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Yundriani, mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang puasa media sosial. Nah, dari puasa ini itu artinya kan menahan diri. Kalau puasa media sosial artinya tuh istirahat dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Internet pada saat ini tuh sudah menjadi kebutuhan, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Menurut riset platform manajemen Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social dengan bertajuk Global Digital Report 2020, hampir 64% penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Indonesia juga punya pencapaian lain dalam jumlah pengguna media sosial. Masih dengan riset yang sama, jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1 atau 1,2 juta di pengguna dibanding tahun lalu. Dengan begitu, penggunaan media sosial di Indonesia itu sudah mencapai 59% dari total jumlah penduduk. Sebagai contoh, setelah nonton video ini, kalian bisa cek di Instagram dan lihat sudah berapa lama kalian menggunakan Instagram pada hari ini. Dan saya yakin lebih dari 1 jam. Dan kalian bisa lihat selama 7 hari terakhir, rata-rata penggunaan Instagram kalian itu berapa lama. Itu baru Instagram, belum lagi Facebook, Twitter, Snapchat, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu sudah kecanduan media sosial. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Dampak dari media sosial dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan baru seperti gemar mengecek notifikasi, melihat story orang lain, kesanjung jika postingan banyak disukai orang banyak, terus bangga jika postingan dikomentari orang banyak, dan lain sebagainya. Namun ternyata tanpa disadari atau tidak, kehadirannya itu menimbulkan beberapa gejala psikis dari mulai sulit fokus beraktivitas, insecure karena sering membandingkan diri dengan orang lain, terus merasa lelah padahal tidak beraktivitas berat, merasa tidak memiliki cukup waktu dalam satu hari, sulit tidur, tak sabar dalam segala hal, hingga stres dan depresi. Pada awalnya mungkin akan merasa belum terbiasa nih terlepas dari media sosial. Tangan rasanya tuh ingin sekali mengambil ponsel, lalu mengecek media sosial. Namun hal itu terganti dengan kegiatan lain seperti menonton film, membaca buku, menulis, olahraga, memasak, serta kegiatan menyenangkan lainnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari terlewati tanpa media sosial, efeknya kehidupan menjadi nyaman dan tentram. Kehidupan sehari-hari menjadi berkualitas tanpa harus sedikit-dikit update di media sosial. Jika sudah merasa nyaman, selanjutnya coba untuk menyaring media sosial. Jika dahulu memiliki banyak media sosial adalah suatu kebanggaan, sekarang coba untuk menggunakan 1 hingga maksimal 2 akun media sosial. Hal ini sebagai upaya memutus rasa candu dari media sosial. Terdapat beberapa manfaat jika kamu melakukan puasa media sosial. Yang pertama, kamu bisa fokus pada dirimu sendiri. Jika biasanya kamu sibuk banget yang namanya mengupdate semua kegiatan-kegiatan kamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa itu hanyalah pencitraan saja? Dengan puasa media sosial, kamu akan lebih fokus pada kegiatanmu yang mungkin selama ini tertunda atau tidak maksimal karena kamu sibuk menggunakan media sosial. Yang kedua, kamu jadi lebih menikmati hal di sekitarmu. Kadang nih, terlalu sibuk bermain sosial media bikin kamu kurang menghargai kejadian yang sedang berlangsung di sekitarmu. Misalnya nih, kamu akan lebih fokus mengunggah foto reunian dibanding kamu menikmati momen berkumpulnya itu sendiri. Padahal itu sangat merugikan kamu loh. Dengan berpuasa media sosial, kamu jadi lebih peka dan menikmati lingkungan di sekitarmu. Karena kamu tidak fokus pada layar handphone saja.
kamu jadi punya banyak waktu untuk menikmati setiap momen yang kamu lakukan. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Gak bisa dipungkiri ya, kalau yang namanya media sosial itu pasti banyak orang yang mengunggah tentang aktivitasnya. Mulai dari delivery makanan enak setiap hari, berlibur musim panas, atau tentang pekerjaan yang super sukses. Dan selalu menjadi ajang berlomba-lomba untuk menunjukkan diri mereka itu lebih baik daripada orang lain. Mau nggak mau nih, pasti kamu akan melihat unggahan tersebut. Mungkin awalnya biasa-biasa aja, kamu melewati waktu untuk melihat unggahan mereka. Tapi, jika dilakukan terus-menerus, kita terus-menerus untuk melihat unggahan orang lain tentang pencapaian mereka yang dimiliki, kamu pasti bisa jadi tuh iri dan membandingkan hidupmu dengan mereka. Secara sadar atau tidak, kamu merasa hidup seseorang itu bisa lebih seru, lebih menyenangkan daripada kehidupanmu. Kamu akhirnya merasa jadi iri dan suka membandingkan diri dengannya. Dengan kuasa media sosial, kamu akan menjadi lebih bersyukur dan menghargai diri kamu sendiri. Yang keempat, bisa jadi lebih dekat dengan teman dan keluarga. Kamu pasti pernah merasakan saat berkumpul dengan teman, semuanya pada sibuk pada main handphone. Pertemuan yang seharusnya dijadikan sebagai temu kangen dan bertukar cerita akhirnya menjadi tidak berarti karena semuanya terlalu fokus pada media sosial. Kalian seolah apatis dengan keadaan sekitar dan hanya fokus pada layar handphone saja. Kalaupun ngobrol, pasti pembahasannya itu seputar hal-hal yang sedang viral, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian, bener kan? Jika kamu mencoba berpuasa media sosial, pastinya obrolanmu bersama teman akan terasa nyata dan menyenangkan dibanding sekedar chat. Masa iya sudah meluangkan waktu untuk bertemu, tapi di saat sudah bertemu malah sibuk main handphone. Yang kelima, memperbaiki cara berkomunikasi. Dalam media sosial, seringkali kamu melupakan kaidah sopan santun saat berbicara dengan orang lain. Yang terkesan itu tidak sopan dan tanpa aturan. Nah, dengan berpuasa media sosial, kamu bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang ingin kamu ajak berbicara. Kan kita lebih tahu nih, jadinya dengan siapa kita berbicara, jadi tahu sopan atau tidaknya. Yang keenam, terhindar dari hal-hal yang negatif. Tahu sendiri kan, yang namanya media sosial itu tempatnya orang-orang berekspresi dengan mengunggah apapun yang menurut mereka yang menarik tanpa batasan. Nah, terkadang kamu bakalan menemukan suatu hal yang kurang enak, baik dilihat maupun dibaca, yang akhirnya berujung dengan mood kamu berantakan sepanjang hari. Ditambah lagi, kalau yang update itu adalah orang terdekatmu. Duh, pasti rasanya itu makin gak karuan. Dengan berpuasa media sosial, tentunya kamu jadi gak akan melihat berita-berita yang kurang mengenakan. Hati dan pikiranmu pasti akan terasa lebih tenang. Kamu gak perlu lagi tuh buat julid hanya karena postingan orang, dan gak perlu lagi takut kehilangan informasi, karena sebenarnya media tuh banyak banget untuk mencari informasi. Yang ketujuh, tidur lebih nyenyak. Siapa yang sering buka media sosial sebelum tidur? Pasti dari kebanyakan orang sering nih mengecek media sosial sebelum tidur. Ini nih yang menjadi kebiasaan buruk. Faktanya, cahaya dipancarkan dari layar ponsel itu dapat mengganggu produksi hormon melatonin pada tubuh loh. Padahal hormon itu yang bertanggung jawab untuk membantu kamu tidur nyenyak. Salah satu manfaat dari puasa media sosial adalah meningkatkan hormon melatonin. Cobalah untuk mengurangi durasi waktu melihat media sosial sebelum tidur. Akan lebih bagusnya kalau kamu berhenti melihat media sosial sebelum tidur. Dijamin deh tidur kamu akan lebih cepat, terlelap, dan semakin berkualitas. Yang kedelapan, hemat kuota internet.
Kalau manfaat salah satu ini sudah pasti diketahui banyak orang ya. Karena dengan berpuasa media sosial, itu kan pasti kuota internet kamu itu akan lebih awet, dan kalian tuh tidak terbuang sia-sia karena saking mantan atau mantannya pacar. Jika kuota internet awet, tentu kamu jadi nggak sering-sering nih untuk mengisi kuota internet, jadi hemat uang juga ya. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kuota internet untuk browsing hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya, pada masa pandemi saat ini, kita kan dianjurkan untuk WFH atau kuliah online. Pastinya kan lebih memerlukan kuota, jadi lebih baik digunain untuk kuliah daripada untuk saking mantan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis di atas memberikan sinyal kepada kita bahwa salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah waktu luang. Banyak manusia yang menghabiskan waktu luangnya dengan sesuatu yang sia-sia. Tidaklah mereka tahu bahwa di setiap jam, menit, detik, Allah telah mengutus malaikat untuk selalu mengintai, menulis, dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian diserahkan kepada Allah sebagai bukti kelak di hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dari sini, kita sebagai manusia yang telah memikul amanat yang Allah berikan, sudah sepantasnya untuk tidak tertipu dengan waktu luang, tidak tertipu dengan kenikmatan yang bersifat fana. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Berhentilah hanyut pada dunia maya, tatap dunia sebenarnya yang lebih nyata. Selamat mencoba puasa media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa like dan komen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.